Bab 94. Begitu kembali ke pengadilan daerah, Iqbal langsung menulis dengan lancar. Saya pernah mendengar seorang jenius mengatakan bahwa suatu dinasti tidak akan bisa bertahan sampai 300 tahun karena ketika mengangkat kepalanya kembali, dia tiba-tiba memicingkan matanya karena melihat cahaya matahari yang silau di luar. Dia berseru. Sudah pagi. Iqbal mengucek matanya yang merah, lalu pergi mencuci wajahnya. Dia bersiap-siap untuk menyalin tulisannya agar bisa diserahkan kepada raja. Tiba-tiba, seseorang datang melapor. Pak, Tuan Muda Harsa datang. Iqbal bergegas bangkit dan berkata. Cepat persilakan dia masuk. Pelayan itu pun buru-buru berlari keluar setelah mendengarnya. Harsa sedang memegang kotak makanan di tangannya. Setelah meletakkannya di meja, dia membuka kotak itu dan mengeluarkan semangkuk sup bening dengan bakso putih. Dia berkata seraya tersenyum. Kak Iqbal, ini adalah makanan lezat yang baru-baru ini muncul di Kabupaten Uswal. Aku membelinya khusus untukmu. Iqbal mencium aromanya sejenak, lalu menyahut dengan semangat. Aromanya segar sekali. Makanan ini terbuat dari apa? Kenapa aku nggak pernah melihatnya? Harsa menjawab. Kedai makanan ini baru dibuka di Kabupaten Bakso ini terbuat dari daging ikan. Teksturnya sangat kenyal, sedangkan kuahnya sangat segar. Kedainya pun sangat menarik. Iya, baksonya sangat kenyal, kuahnya juga segar, rasanya benar-benar enak. Puji Iqbal. Setelah makan dan minum sejenak, minat Iqbal seketika terbangkitkan. Dia bertanya. Kedai bakso ikan ini bisa membuatmu tertarik sampai begini. Pasti bukan kedai biasa, kan? Biasanya, setiap toko hanya memiliki seorang bos dan sisanya adalah karyawan. Tapi, di bakso ikan Uswal ini, semuanya adalah bos sekaligus karyawan. Mereka membagi rata keuntungan yang didapat. Menurut mereka, mereka harus berjuang bersama untuk menjadi kaya bersama, ujar Harsa dengan takjub dan berdecak kagum. Iqbal pun terkekeh-kekeh, lalu menimpali. Sebuah kedai bakso kecil ternyata bisa berbagi keuntungan sampai seadil ini. Benar, tapi, yang paling aneh adalah kedai ini hanya menjual 400 mangkuk bakso setiap hari. Setelah itu, mereka pun langsung tutup. Nggak peduli seberapa mahal kamu ingin bayar, mereka tetap menolak menjualnya, ujar Harsa sambil menghela napas. Mata Iqbal seketika berbinar-binar mendengarnya. Dia berkata, barang langka sudah pasti lebih berharga. Orang-orang akan cepat kehilangan minat dengan barang yang bisa dibeli dengan uang. Kalau dibatasi seperti ini, bisnis baru bisa berjalan lama. Kedelapan bos itu pasti orang hebat. Harsa menggeleng seraya menyahut. Aku pernah pergi ke kedai itu. Mereka memang tampak cerdas, tapi bukan orang hebat. Selain itu, aku yakin ada seseorang di balik bisnis ini. Hanya saja, mereka bersikeras menolak mengatakan siapa orang hebat itu. Aku nggak ngangka, ternyata Kabupaten Uswal yang kecil memiliki orang yang begitu berbakat. Belum lama ini, aku bertemu dengan Tuan Wira yang jenius. Kamu juga sama, ucap Iqbal sambil tergelak. Setelah menghabiskan semua bakso ikan itu, dia menambahkan. Dik, kamu pasti datang karena ada tujuan. Katakanlah, aku sudah lelah karena bergadang semalaman. Hahaha. Harsa tertawa terbahak-bahak, lalu berkata. Aku memang nggak bisa menyembunyikan apapun dari Kak Iqbal. Kalau begitu akan kukatakan, kompetisi puisi naga akan dimulai setengah bulan lagi. Yang memimpin kali ini adalah Pak Putro Gumilar. Aku dengar kalian berteman. Jadi, aku ingin memintamu menuliskan surat rekomendasi untukku. Aku ingin 1 kuota. 5 tahun lalu ketika di ibu kota, aku memang pernah berhubungan dengan Pak Putro. Aku bisa saja membantumu menulis surat rekomendasi. Kamu meminta surat ini untuk Tuan Wira, kan? Tanya Iqbal seraya mengangguk dan tersenyum. Kompetisi puisi naga pertama kali diadakan pada 3 tahun yang lalu, juga sangat terkenal di kerajaan Nuala. Namun, dalam beberapa tahun ini, wilayah kerajaan Nuala diserang musuh sehingga kota pusat pemerintahan Jagabu diturunkan menjadi perbatasan. Jenius yang datang menjadi lebih sedikit. Selain itu, hanya orang yang memiliki surat rekomendasi diizinkan untuk ikut serta. Meskipun demikian, Putro bisa memberi kuota ekstra untuk mendukung para generasi muda. Iqbal sudah mengetahui tentang hubungan keluarga Darmadi dan keluarga Linardi. Itu sebabnya, dia merasa Harsa memintanya untuk Wira. Ehem. Harsa berdeham dengan canggung sebelum menjawab. Dia sedang fokus pada keuntungan kecil, nggak belajar seperti dulu lagi. Surat rekomendasi ini untuk Mahendra. Dia ingin pergi ke kompetisi itu bersamaku. Jadi, tolong bantu aku. Iqbal mengernyit sambil berkata. Aku benar-benar nggak ngerti kenapa kamu begitu merendahkan Tuan Wira dan malah mendekati Mahendra yang nggak bermoral itu. Tuan Wira jelas-jelas jauh lebih berbakat dari Mahendra. Dia sangat serasi dengan adikmu dan benar-benar menantu baik keluarga Linardi. Kak Iqbal, kamu sudah tertipu oleh strategi merobohkan tembok pasar yang dikatakannya. Aku tahu sampai mana kemampuannya. Dia bahkan nggak bisa lolos ujian. Sekarang, dia malah bekerja sama dengan para penduduk desa. Dia nggak akan sukses kalau begini, timpal Harsa dengan nada menghina.
Setelah menyelidiki Wira selama beberapa hari ini, Harsa mendapati bahwa dia memimpin para anggota desa pergi memancing dan menjual ikan. Hal ini membuat Harsa sangat marah. Terdapat hierarki ketat di kerajaan Nuala. Meskipun seorang pebisnis kaya raya, mereka tetap tidak bisa menduduki posisi tinggi. Jadi, mana mungkin menantu keluarga Linardi menjadi nelayan dan pebisnis yang begitu rendahan? Dik, kamu benar-benar nggak mengerti Tuan Wira. Lihatlah ini, ujar Iqbal sembari mengernyit setelah mendengarnya. Kemudian, dia mengeluarkan surat yang telah selesai dituliskannya. Apa, dinasti hanya bisa bertahan selama 300 tahun? Ini sepertinya benar. Kelompok sosial, krisis ekonomi, strategi pemecahan masalah, rakyat biasa hanya perlu membayar pajak tanah, sedangkan orang kaya harus membayar pajak penghasilan. Gumam Harsa yang terkejut.